Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari, sahabat Cornelius Media dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami ingin belajar dari sabda firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami pengertian dan memampukan kami melakukan firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Saat ini pun sementara kita duduk ataupun menyaksikan acara ini, di belahan dunia yang lain sementara terjadi peperangan. Saat kita berbicara tentang perang, tentu saja itu adalah hal yang sangat-sangat mengerikan, terutama bagi mereka yang sementara mengalaminya. Tentu saja dalam perang, banyak sekali hal yang terjadi. Banyak kerugian yang ada. Bagaimana mungkin ada seorang ayah yang kehilangan anak-anaknya. Atau mungkin adalah anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Bahkan banyak kerugian-kerugian yang lain yang bisa dirasakan saat adanya perang. Saat ini saya akan memberikan sedikit contoh tentang perang-perang yang pernah terjadi di dunia ini dari zaman ke zaman. Sebut saja yang pertama adalah peperangan yang terjadi antara Romawi Timur dengan Utsmaniyah yang terjadi selama 214 tahun lamanya. Sungguh luar biasa saudaraku. Bayangkan 1 tahun saja peperangan terjadi, hal-hal apa saja yang bisa diakibatkan oleh perang itu. Dan perang ini terjadi selama 214 tahun. Yang berikut, ada yang terjadi perang salib. Kita tahu bersama saat itu tentu saja perang salib terjadi oleh karena isu agama. Yang terjadi di tahun 1096 sampai 1487. Hampir 400 tahun lamanya peperangan ini terjadi. Sungguh sangat lama. Saudaraku sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi. Saat perang terjadi, banyak sekali kerugian yang ada diakibatkan oleh peperangan tersebut. Sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan dahulu judul firman Tuhan saat ini adalah Allah Gideon adalah Allahmu. Allah Gideon adalah Allahmu. Saat saudara mendengar tentang sosok Gideon ini, pastilah terbayang dalam pikiran kita, saya dan saudara, tentang kisah heroik yang dilakukan atau dialami oleh Gideon bersama-sama dengan bangsa Israel saat itu. Bagaimana dia harus berperang tentu saja dengan keadaan yang sangat sulit melawan bangsa yang besar, tentu saja menjadi sebuah masalah problema yang sangat-sangat mengerikan bagi bangsa Israel yang mereka harus hadapi saat itu. Sebelum kita lanjut lagi, ada ternyata jenis-jenis perang yang dicatat. Ada yang dinamakan perang dingin, saudaraku sekalian. Apa itu perang dingin? Apakah perang dalam kedinginan? Atau perang saat sedang bersalju? Kemudian ada lagi yang dinamakan perang kilat. Apakah ini perang yang terjadi sementara kilat menyambar? Atau perang yang terjadi sangat cepat? Dan kemudian ada perang saudara. Perang saudara ini terjadi mungkin satu bangsa di mana ada 2 kubu yang ada dan terjadi peperangan. Dan bahkan ada lagi yang dinamakan perang bintang. Saya tidak akan menjelaskan apa arti daripada jenis-jenis perang tersebut. Tetapi kita akan melihat sekarang ini. Perang yang dialami oleh salah satu umat Tuhan. Di zaman bangsa Israel kuno yang sungguh luar biasa. Terlebih khusus di zaman hakim-hakim. Memang kitab Hakim-Hakim ini mencatat tentang bagaimana umat Israel di zaman sebelum adanya seorang raja, sehingga saat itu bangsa Israel hanya dipimpin oleh orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk boleh menjadi hakim bagi bangsa Israel. Dan seperti yang saya sudah sebutkan tadi namanya, kita akan membahas tentang Gideon itu sendiri. Baik saudaraku sekalian, kisah Gideon memang tercatat, terlebih khusus perangnya ada dalam Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai ayat 25. Di mana saat itu Gideon mengusir musuh. Baik saudaraku sekalian, mari kita lihat pertama-tama sebelum itu. Kira-kira bagaimana keadaan bangsa Israel saat mereka akan menghadapi peperangan.
saat mereka akan menghadapi lawan yang kuat ini. Yang pertama, keadaan bangsa Israel saat itu adalah mereka sangat terdesak. Bangsa Israel terdesak dengan situasi yang ada. Dan saat mereka sementara terdesak, keadaan yang kedua adalah bangsa Israel ketakutan. Bangsa Israel ketakutan. Saudara bisa bayangkan kalau ada orang yang akan berperang dalam keadaan takut, apa yang terjadi? Bisa jadi dia tidak akan berani maju berperang. Dan saking takutnya bangsa Israel ini, mereka sampai membuat tempat-tempat perlindungan di gunung-gunung. Bayangkan saudara sekalian, sampai membuat tempat perlindungan di gunung, yang artinya memang mereka sangat-sangat ketakutan. Sangat-sangat takut. Dan keadaan yang keempat, jumlah daripada bangsa Israel dibandingkan dengan musuh mereka, lawan mereka saat itu, sangat-sangat tidak sebanding. Karena apa? Karena namanya perang, jumlah itu sangat mendukung. Jumlah itu sangat mendukung bagaimana suatu bangsa atau satu kelompok untuk berperang dengan kelompok yang lain atau bangsa yang lain. Dan saat itu bangsa Israel tidak didukung dengan jumlah. Sekarang, saudara-saudara perlu tahu ada fakta yang lebih sangat-sangat membuat frustasi bangsa Israel saat itu. Kenapa? Karena keadaan daripada musuh mereka jauh berbeda dengan keadaan bangsa Israel itu sendiri. Yang pertama, musuh dari bangsa Israel saat itu adalah gabungan dari pasukan Midian, Amalek, dan semua orang dari sebelah timur. Kita bisa melihat itu dalam kitab Hakim-Hakim pasal 1 ayat 12. Jadi gabungan dari bangsa-bangsa akan melawan bangsa Israel saat itu, saudara sekalian. Dan yang kedua dikatakan dalam Hakim-Hakim 7 ayat 12, jumlah mereka seperti belalang banyaknya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, keadaan bangsa Israel, memang jumlah mereka tidak sebanding. Bahkan dikatakan juga dalam Hakim-Hakim 7 ayat 12, jumlah unta mereka tidak terhitung. Sungguh keadaan yang sangat-sangat membuat frustasi bagi bangsa Israel. Dan yang keempat, katanya mereka seperti pasir di laut banyaknya. Mungkin penggambaran ini kita bisa artikan bahwa memang keadaan saat itu bangsa Israel harus menghadapi bangsa yang sangat besar. Apalagi mereka gabungan daripada bangsa Midian, bangsa Amalek, bahkan juga orang-orang dari sebelah timur. Tapi saudara akan melihat lebih jauh. Di tengah-tengah keadaan yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi bangsa Israel, kira-kira apa yang akan Gideon lakukan? Dan apa petunjuk Tuhan bagi Gideon saat itu? Inilah yang akan kita pelajari. Bagaimana Tuhan sendiri melalui perantaraan Gideon, dia akan menuntun bangsa Israel untuk boleh memenangi perang tersebut. Hakim-Hakim 7 ayat 2 berkata bahwa, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kukehendaki. Tunggu. Bukankah sebelumnya disebutkan bahwa keadaan bangsa Israel itu jumlah mereka tidak sebanding dengan lawan mereka? Tetapi pertanyaan, kenapa Tuhan berkata bahwa jumlah mereka masih apa? Masih terlalu banyak daripada yang Tuhan kehendaki untuk boleh menyerahkan katanya bangsa Midian ke dalam tangan bangsa Israel. Ada penyebabnya tentu saja, ada penyebabnya. Lebih lanjut ayat itu berkata bahwa Tuhan berkata, jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Tuhan tidak ingin itu terjadi kepada bangsa Israel. Jadi artinya apa sekarang? Saat jumlah bangsa Israel sebenarnya sedikit dibandingkan dengan lawan mereka, Tuhan masih ingin mengurangi mereka. Maksudnya apa? Tuhan masih ingin menguji siapa-siapa yang betul-betul mampu, siapa-siapa yang betul-betul pantas untuk berperang bagi bangsa Israel saat itu. Baik, oleh karena itu, saat ini kita akan mempelajari tentang ada syarat-syarat yang diberikan oleh Tuhan untuk menguji bangsa Israel agar mereka boleh maju berperang melawan bangsa Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur. Mari kita lihat syarat-syarat tersebut. Ada 3 hal yang akan saya bagikan saat ini tentang syarat-syarat yang Tuhan berikan untuk bangsa Israel saat itu. Syarat yang pertama, yang mungkin kita sudah baca tadi di ayat yang kedua dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Agar mereka tidak memegahkan diri.
Kemudian syarat yang kedua, tidak takut dan gentar. Dan syarat yang ketiga, tetap berjaga. Kita akan melihat ketiga hal ini, tiga syarat Tuhan ini bagi bangsa Israel untuk menghadapi lawan mereka. Dan ini tentu saja juga boleh menjadi pelajaran bagi saya pribadi, bahkan juga bagi saudara-saudara, umat Tuhan. Yang pertama, tidak memegahkan diri. Berbicara tentang memegahkan diri memang sama saja dengan menyombongkan diri. Kalau seorang sombong, itu memang merupakan suatu sifat alami manusia. Kesombongan itu seringkali memang adalah sifat alami daripada seorang manusia. Dalam pena inspirasi dengan judul buku Amanat kepada Orang Muda, dalam halaman 427 berkata, dia memegahkan diri dalam pekerjaan ini. Oleh karena dia itu dapat mendatangkan lebih banyak kesengsaraan dan kemelaratan yang dahsyat kepada keluarga manusia. Dalam kutipan ini dikatakan bahwa sikap memegahkan diri itu dapat membawa kesengsaraan, bahkan juga kemelaratan bisa dirasakan oleh keluarga manusia. Itu sebabnya Tuhan tidak ingin agar orang-orang Israel sampai memegahkan diri. Karena Tuhan takut, apalagi mereka akan berperang saat ini, Tuhan takut mereka sampai katanya apa? Memegahkan diri dan akan mengakibatkan kesengsaraan dan kemelaratan. Dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary, volume 2, halaman 1003, tulis oleh Nyonya Ellen G. White, berkata bahwa Tuhan tidak selalu menggunakan orang-orang yang bertalenta, tetapi Dia menggunakan orang yang mau Dia gunakan. Atau orang yang dengan senang hati digunakan oleh Tuhan. Itulah yang terjadi saat Allah ingin memilih di antara bangsa Israel. Dia mau melihat siapa di antara mereka yang betul-betul mau Tuhan gunakan. Siapa di antara mereka yang tidak akan menyombongkan diri dengan kemampuan saya dalam berperang. Saya bisa menggunakan pedang contohnya. Saya bisa menggunakan tombak contohnya. Saya bisa memanah dari jarak yang sangat jauh contohnya. Tuhan tidak ingin bangsa Israel sampai merasakan kesombongan itu. Atau memegahkan diri mereka. Ini menjadi pelajaran juga untuk saya dan saudara. Tentu saja berbicara tentang perang, kita tidak menghadapi perang secara langsung mungkin saat ini. Tetapi dalam tentu saja terminologi perang ini kita bisa mengarahkan pikiran kita bahwa kita setiap harinya selalu berperang dengan yang namanya masalah. Dalam pekerjaan, dalam tentu saja hal-hal yang lain yang kita tekuni. Kita berperang dengan hal-hal tersebut. Dalam pengertian kita harus menghadapi permasalahan-permasalahan. Dan jangan sampai kita memegahkan diri. Kenapa? Karena itu akan membuat kita jatuh. Tuhan ingin kita bergantung pada Dia. Itu syarat yang pertama. Bagaimana Tuhan ingin memilih dari bangsa Israel yang akan berperang untuk bangsa Israel. Dan yang berikutnya adalah tidak takut dan gentar. Saudara perlu ketahui, jumlah awal daripada bangsa Israel yang dikumpulkan oleh Gideon saat itu, mereka berjumlah 32.000 orang. Cukup banyak 32.000 orang. Cukup banyak. Asikan demikian, dikatakan bahwa jumlah mereka tetap tidak sebanding dengan lawan mereka. Gambaran yang saya sudah sebutkan tadi, bahwa jumlah bangsa Midian, bangsa Amalek dan gabungan dengan orang-orang dari sebelah timur, mereka seperti belalang banyaknya. Sedangkan bangsa Israel saat itu kalau kita melihat latar belakang dari hakim-hakim, 32 orang itu, 32.000 orang maksud saya, mereka dikumpulkan dari semua orang, bukan semuanya prajurit, bukan semuanya tentara yang siap berperang. Jadi mungkin hanya ada petani di sana, jadi mungkin ada pebisnis di sana, mungkin ada orang tukang kayu di sana, tetapi mereka dikumpulkan untuk berperang. Tentang tidak takut dan gentar. Bahkan Tuhan berkata dalam Hakim-Hakim 7 ayat 2 seperti yang saya katakan tadi, masih terlalu banyak rakyat, terlalu banyak 32.000, padahal jumlah bangsa Indonesia itu sangat besar. Mari kita lihat lebih lanjut apa maksud saat ini. Saudaraku sekalian, dalam juga Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 dikatakan bahwa Gideon memiliki 32.000 orang, sedangkan orang Midian memiliki 135.000 orang.
Jadi dari jumlah 32.000 ini, kalau mau lawan 135.000, kira-kira perbandingannya berapa? Mungkin bisa 1 lawan 4 sampai 5 orang. Luar biasa. Jadi harus 1 melawan 4 sampai 5 orang. Perbandingan yang cukup, ya kalau mau dikatakan cukup jauh. Tapi aslikan Tuhan masih mengatakan terlalu banyak. Dan dalam juga Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 2, halaman 1003 dikatakan bahwa di sini Tuhan ingin menguatkan iman mereka. Alih-alih menggunakan atau menyombongkan diri, membanggakan diri mereka dengan kemampuan mereka, Tuhan ingin menguatkan iman mereka. Agar apa katanya? Di tengah-tengah keterbatasan kelemahan mereka, Allah ingin mereka bergantung kepada Tuhan. Itu intinya. Itu intinya. Dan kita lihat lebih lanjut tentang tidak takut dan gentar ini. Nah, kemudian dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang ketiga berkata demikian, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian, siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dari pegunungan Gilead, lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Hanya kalimat ini, siapa yang takut dan gentar, pulang. Saudara tahu dari 32.000 orang sisa berapa? Tersisa 10.000 orang. Lebih daripada 50% daripada mereka itu pergi. Kenapa? Takut, saudara. Siapa yang tidak takut? Jumlah mereka tidak sebanding. Dan sekarang lebih parah lagi. Tersisa berapa? 10.000 orang. Berbanding dengan 135.000 orang berapa? Berarti satu orang harus melawan kira-kira 13 orang. Ini sungguh keadaan yang memprihatinkan kalau mau dipikir jumlah mereka dalam berperang. Tetapi pasti ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan untuk bangsa Israel. Dalam komentar Alkitab yang dituliskan oleh Adam Clarke, dia katakan bahwa perbudakan saat itu telah melemahkan pikiran-pikiran umat-umat Tuhan saat ini. Dan saat itu juga membawa pikiran mereka kehilangan prinsip-prinsip patriotisme. Dan bahkan juga prinsip-prinsip keagamaan mereka. Kenapa? Karena mereka diperbudak. Sehingga kalau orang diperbudak, pastinya mereka dibatasi dari segala hal yang mereka mau lakukan. Entah itu beragama ataupun bernegara. Pastinya mereka akan sangat-sangat dibatasi. Dan orang-orang Israel saat itu, pikiran mereka benar-benar sudah jatuh jauh. Dalam juga pena inspirasi tulisan dari Nyonya Ellen G. White, para nabi dan bapa, jilid 2 halaman 149 berkata bahwa mereka yang tidak mau menghadapi kesukaran atau yang perhatian keduniawiannya akan menarik mereka dari pekerjaan Tuhan, tidak akan menambah kekuatan bala tentara Israel. 22.000 orang yang mundur ini adalah orang-orang yang tidak mau menghadapi kesukaran dan bahaya di depan mereka. Dikatakan bahkan sekalipun 22.000 orang ini bergabung dengan tentara Israel, mereka tidak akan membawa dampak apapun. Kenapa? Karena memang mereka takut. Mereka tidak berani untuk maju, saudaraku sekalian. Kalau mereka pergi berperang saat itu pasti mereka mati. Kenapa? Karena mereka sangat-sangat ketakutan. Apalagi sebelumnya mereka dalam perbudakan. Pikiran mereka benar-benar sudah jatuh. Coba bayangkan saudara, saat mau melakukan sesuatu pekerjaan ataupun apapun itu, dapat tantangan. Kemudian saudara sudah lemah dalam pikiran. Istilahnya saudara sudah frustasi ataupun mungkin bersifat pesimis. Pastinya apa yang terjadi? Sudah kalah sebelum berperang. Sudah kalah sebelum berperang. Itu istilah yang akan digunakan kalau kita tidak siap ataupun tidak berani untuk maju. Begitu juga dengan bangsa Israel saat itu. Baik. Kenapa Tuhan agar ini dilakukan bagi bangsa Israel? Perlu memberikan syarat kepada mereka. Dia tidak ingin mereka mati sia-sia. Dia tidak ingin mereka, dia ingin mereka benar-benar berani. Dia ingin mereka rela berkorban. Dan dia ingin mereka berpegang teguh kepadanya. Dan saat ini mari kita lihat syarat yang terakhir yang diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Selalu berjaga-jaga. Selalu berjaga-jaga. Dari jumlah 10.000 orang, Tuhan masih ingin menyaring bangsa Israel saat itu. Hakim-Hakim 7 ayat 4 berkata, aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Tuhan masih ingin menyaring bangsa Israel.
Kisah ini sangat familiar bagi saya dan saudara pastinya, bagaimana cara penyaringan yang dilakukan oleh Tuhan bagi bangsa Israel saat itu. Digambarkan kan, saat mereka latihan dengan keras, mereka diarahkan untuk pergi minum air. Dan saat mereka diarahkan pergi minum air, ada dua cara mereka minum air. Dikatakan ada yang minum dengan cara diambil seperti ini, minum untuk tetap berjaga-jaga di sekeliling mereka. Namun ada juga yang minum seperti anjing katanya, langsung menjilat di dalam sungai saat itu. Kemudian dikatakan juga bahwa dalam komentar Alkitab dari Albert Barnes, kata untuk mencoba di sini adalah kata yang digunakan untuk juga katanya pemurnian logam, yang artinya dibakar. Memang sangat-sangat sulit mereka bangsa Israel dicoba, diuji untuk boleh berperang. Jadi bangsa Israel saat itu mereka diuji dengan luar biasa. Dan apa hasilnya? Apa hasilnya dari bangsa Israel yang diuji saat itu? Dari katanya mereka yang meminum air seperti anjing yang menjilat dan mereka yang membawa air ke dalam mulutnya, akhirnya hanya tersisa berapa saudara sekalian? Hanya tersisa 300. Tersisa sangat sedikit saudara sekalian. Sangat-sangat sedikit. Dan ada pelajaran dari dua hal ini. Bagi mereka yang katanya meminum air dengan membawa ke mulutnya, dan bagi mereka yang meminum air dengan cara menjilat seperti anjing. Yang menjilat seperti anjing katanya mereka memiliki sikap pemanjaan diri dan memang takut untuk berperang. Kenapa? Mereka mengulur-ulur waktu dan juga mereka katanya langsung ikuti kemauan mereka. Padahal mereka dalam keadaan berperang saat itu. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang membawa air ke mulutnya, apa yang katanya terjadi bagi mereka? Mereka adalah orang-orang yang waspada. Mereka orang yang tidak takut maju berperang. Jadi dari dua hal ini, pada akhirnya hanya terpilih sedikit orang untuk menghadapi bangsa Midian, orang Amalek dan orang dari sebelah timur. Tetapi kita tahu sama-sama akhirnya. Apa yang terjadi? Bangsa Israel menang. Dengan jumlah yang bahkan tidak sebanding saat itu. Sangat-sangat kecil saat itu. Mereka berhadapan dengan musuh yang jumlahnya seperti belalang. Yang untanya tidak terhitung. Tapi mereka menang. Karena siapa mereka menang? Itu pertanyaannya. Kemampuan mereka? Tidak. Tuhan menyaring mereka untuk membawa mereka, pikiran mereka fokus kepada Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, karena siapa mereka menang? Karena Tuhan. Allah Gideon, Allah bangsa Israel saat itu adalah Allahmu, adalah Allah kita juga. Yang memberikan syarat-syarat yang sama bagi bangsa Israel saat itu, bagi kita juga. Tetapi tujuannya hanya satu. Agar supaya kita boleh menang. Agar supaya saudara dan saya boleh menang. Sekali lagi yang saya mau sampaikan saat ini. Kira-kira keinginan apa yang Allah inginkan bagi saya dan saudara dengan memberikan syarat-syarat seperti tadi? Bagaimana tidak boleh memegahkan diri. Bagaimana katanya mereka tidak boleh takut dan gentar. Dan bagaimana mereka diuji juga dari cara mereka minum. Yang pertama, Allah menguji kita dari hal-hal kecil. Karena saat kita diuji di hal-hal kecil, maka kita bisa naik level. Bisa menghadapi perkara yang lebih besar. Dan yang kedua, Allah ingin kita apa? Tetap siap sedia setiap saat. Karena ingat, musuh kita selalu ada dimanapun. Seperti singa yang mengaum-ngaum untuk siap menerkam mangsanya. Ketiga, Allah ingin kita siap menghadapi sengsara. Allah ingin kita siap menghadapi sengsara karena memang perjalanan umat-umat Tuhan tidak mudah. Dan yang keempat, Allah ingin kita berperang bagi Dia. Saudaraku sekalian, 3 syarat ini dikatakan tadi. Tidak membanggakan diri, tidak takut dan gentar, dan tetap berjaga-jaga. Apakah saudara-saudara siap untuk menghadapi ini? Tujuannya hanya satu. Hanya agar kita bisa menang. Saudaraku sekalian, ajakannya saat ini bagi saya dan saudara. Mari kita siap berperang bersama-sama dengan Tuhan. Tidak seorang diri.
Tuhan pasti akan menyertai kita. Karena ingat, Allah yang telah menyertai Gideon dan bangsa Israel saat itu, Allah yang sama juga akan menyertai saya dan saudara saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan tutup firman Tuhan saat ini dengan doa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Maha besar Tuhan, maha suci Tuhan. Terima kasih berkat-Mu luar biasa bagi kami hingga saat ini. Kami telah mendengarkan renungan firman Tuhan yang menguatkan kami semua saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kami datang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Kiranya Allah yang sama yang telah menyanggupkan Gideon dan bangsa Israel saat itu untuk menang dari perang, Allah yang sama juga akan menyanggupkan kami untuk menang dari peperangan kami. Terlebih khusus dalam peperangan rohani kami. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati umat-umat Tuhan hari ini dan sampai Maranatha. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.